Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channel Teman Belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk adik-adikku yang sekarang kelas 5 sekolah dasar. Pada pembelajaran kali ini kakak akan memberikan materi di pelajaran yang keempat, yakni materi bulan Ramadan yang indah, dengan sub pembelajaran kita yakni puasa di bulan Ramadan. Silahkan disimak baik-baik videonya. Buat adik-adik yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran yang selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama, peserta didik dapat memahami ketentuan-ketentuan puasa Ramadan dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjalankan puasa Ramadan sesuai ketentuan-ketentuan syariat Islam dengan benar. Itu dua tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam atau menurut istilah, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Itulah pengertian dari puasa. Perintah berpuasa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 ini berisi tentang perintah berpuasa. Materi selanjutnya yakni syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, jika syarat-syarat ini terdapat pada kita, maka kita wajib berpuasa. Yang pertama, yakni berakal sehat. Nanti akal harus sehat. Orang gila atau yang hilang akalnya tidak wajib berpuasa. Jadi adik-adik jangan iri dengan ada orang gila yang di pinggir jalan itu kok tidak berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa karena akalnya tidak sehat. Yang kedua, yakni balik atau dewasa. Anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Barangkali adik-adik sekalian punya adik yang masih kecil yang baru umurnya 2 tahun atau baru 1 tahun masih digendong sama ibunya. Itu puasa apa enggak? Jangan iri lu, itu adik kok enggak puasa. Nah, adik itu belum balik. Yang ketiga, yakni kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Jadi kalau ada orang yang sudah sangat tua sekali, maka yang fisiknya sudah lemah, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang selanjutnya yakni syarat syah puasa. Apakah syarat syah puasa itu? Syarat syah puasa itu apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Jadi, kalau orang-orang ini melakukan puasa, maka puasanya sah. Siapa saja itu? Orang Islam. Yang pertama, ini syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila puasa, apakah puasanya sah? Tidak, karena orang gila akalnya tidak sehat. Yang ketiga, yakni mumayyiz. Mumayyiz atau tamyiz biasanya.
ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah ngerti mana yang baik dan mana yang buruk, maka itu dinamakan mumayyiz. Kalau orang yang masih belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka dia tidak wajib berpuasa. Contohnya anak bayi, dia tidak wajib berpuasa karena belum mumayyiz. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Untuk adik-adik yang sudah haid, itu ketika haid kok menjalankan puasa, maka puasanya tetap tidak sah. Jadi harus suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nifas itu setelah melahirkan, mengeluarkan darah setelah melahirkan. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan. Jadi ada waktu-waktu yang diperbolehkan dan ada waktu yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti ketika Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak boleh. Tidak boleh kita berpuasa. Sekarang yang akan kita bahas adalah rukun puasa. Di sini rukun puasa cuma ada dua. Yang pertama, berniat. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma wadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa Ramadan. Yang kedua, rukun puasa yang kedua yakni menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, rukun puasa cuma ada dua, niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Makan atau minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Nggak apa-apa. Umpamanya pas waktu bulan puasa, setelah bangun tidur siang-siang, ternyata adik-adik lupa langsung minum air. Setelah minum air baru ingat, loh, saya kan puasa. Nah, di situ tidak apa-apa kalau tidak disengaja, lupa. Tapi kalau disengaja sampai habis es degan 3 gelas, ya itu namanya nggak lupa, tapi dilupa-lupakan. Kalau disengaja, pasti puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau ada muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Ada ibu-ibu yang sudah hamil besar puasa, kemudian di siang hari dianya melahirkan, maka puasanya batal. Yang berikutnya yakni hilang akal atau gila walaupun sebentar. Loh, kok gila walaupun sebentar bagaimana? Contohnya kalau pingsan itu maka dia puasanya batal. Yang berikutnya yakni murtad atau keluar dari Islam. Waktu berpuasa kemudian pindah agama, maka dia puasanya batal. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada juga hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apa saja itu? Maksudnya yakni apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka puasanya menjadi rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya berdusta atau bohong, menghina temannya, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar. Apakah puasanya batal? Tidak batal, tetapi pahalanya berkurang dan bahkan mungkin pahalanya bisa habis. Jadi kalau ada sedang puasa, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena pahala puasanya bisa rusak, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Jadi nanti cuma dapat lapar dan haus saja, tapi nggak dapat pahala. Nah, itulah